Om Swastiastu, Om Namastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Yang terhormat Bapak Rektor Pendidikan Ganesha serta jajaran beliau, yang saya hormati pula Ketua Senat beserta seluruh anggota Senat Universitas Pendidikan Ganesha, para dekan, direktur Fakultas Sarjana dan staf pimpinan masing-masing fakultas dan fasilitas sarjana di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha. Panitia, Bapak Ibu undangan yang saya hormati, para sahabat, andai tolan dan keluarga, serta semua hadirin yang hadir dalam ruangan ini yang saya muliakan. Puji syukur saya panjatkan kehadapan Sang Yang Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pengenalan jabatan guru besar pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya pula saya sampaikan atas kesediaan Bapak dan Ibu, saudara dan hadirin semua yang sudah memenuhi undangan kami pada hari ini. Selanjutnya, saya mohon izinkan untuk menyampaikan orasi ilmiah pengenalan jabatan guru besar saya ini dengan judul Continuous Knowledge History and Training Museum, kajian tinggi sejarah keberagaman Nara Bali Riba Kontemporer. Hadirin yang saya hormati, apa yang saya tulis di dalam pidato terlalu panjang, oleh karena itu izinkan saya menyikat dan menyampaikan intinya saja, dan mohon dibantu untuk dilanjutkan poin-poin yang saya inginkan. Hadirin sekalian yang saya hormati, bahwa saya berbicara tentang learning museum itu adalah keberadaban manusia Bali yang masih hidup pada hari ini, yang berasal dari zaman prasejarah waktu panjang. Disitulah sebenarnya ada kecerdasan lokal orang Bali yang mampu memelihara apa yang ada di masa silam yang jauh dulu, yang masih hidup pada Nara Bali Riba, nah Bali lagi kalau istilah. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan poin penting yang ada dalam orasi ini saya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan ini, terutama adalah bagaimana harus kita berpikir menyelesaikan dan khusus kalau terjadi dalam masyarakat Bali kita di era kontemporer. Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu, sebenarnya kunci pokok untuk memahami orang Bali sebagai orang Bali yang memiliki kecerdasan lokal yang disebut juga local genius, yang nantinya menampilkan orang Bali sebagai orang yang memiliki local wisdom yang luar biasa. Kita harus bisa memahami kecerdasan orang Bali dalam melihat dirinya, yang ini sebagai dasar daripada keberadaan kita sebagai orang Bali, yang sering dimanipulasi dengan berbagai cara, sehingga sebetulnya tekad dari pembelajaran yang ada dalam sejarah kita temukan adalah sebetulnya yang UID itu adalah makhluk intimidasi dalam diri, yang itu adalah berasal usul wetnya dari manusia Bali yang melalui prosesi pengembangan hingga muncul yang, sedangkan ini adalah berasal usul dari beda pada ilmu pengetahuan yang didapat dari India, sehingga jejaknya adalah menjadi yang ini diperpanjang menjadi ide Sang Yang Widiwasa. Ini penting diketahui karena penjelasan selanjutnya agar mudah dipahami apa yang dimaksud dalam orasi ilmiah yang ditulis oleh
kemudianlah menjadi Brahman Atman Hadyam, sehingga dia menjadi Manunggal, menjadi Yahudi. Di sisi lain, keberadaan orang Bali memahami dirinya bukan hanya Atman yang ada dalam kelahiran Nara Bali, tapi ada 4 saudara batinnya yang sesungguhnya hidup dan berkembang dan berjalan sampai hari ini dalam peradaban Bali. Di Bali kita temukan jejaknya sebagai living museum yang hidup live di masyarakat Bali. Pertama, masih sampai hari ini kita menemukan yang namanya Pura-Pura Setro yang disebut dengan Merajapati. Merajapati itu adalah representasi dari salah satu sangka perusahaan orang Bali, sehingga sampai hari ini difungsikan sebagai menjaga musuh ring desa, sehingga dia menjaga desa dan desa selamat. Kedua adalah saudaranya bernama Anggapati. Siapa Pati ini dipresentasikan sebagai penebur karang di Bali, sehingga lebih museumnya adalah dipuja setiap hari, jatuhin kopi setiap hari. Itu adalah representasi dari sang Anggapati yang bertugas untuk menjaga Nara Bali dan Pakas secara negara. Setelah itu yang ketiga adalah Banaspati. Ya, Banaspati adalah salah satu di antaranya yang bertugas untuk memelihara manusia Bali di Padianan atau di sana, yang sering juga disebut Panggilan Agung atau Juru Sepuh di Pemberanian Agung. Setelah itu yang keempat dari 4 saudara itu adalah Banaspati lagi. Ini adalah perempuan yang sering juga disebut adalah Hanur dan Hani. Ada di mana-mana yang dia panggil Dewa. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu, Dewa Ngadir inilah yang sesungguhnya menjadi hakikat keberadaan Bali hari ini, yang masih mempresentasikan dirinya sebagai orang Bali yang dilanggar oleh berbagai sistem religius yang datang dari luar Bali, termasuk dari India dan dari negara-negara lain. Bapak dan Ibu untuk melihat asal usul dari semuanya itu bahwa kepercayaan Nara Bali hari ini sesungguhnya tidak ada yang terikat pada asal usul. Oleh karena itu saya tunjukkan asal usulnya mudah-mudahan Bapak dan Ibu. Di sebelah kiri adalah dari museum, di sebelah kanan adalah Bali Janji atau representasi kehidupan kita Nara Bali Kontemporer. Bapak dan Ibu masih menemukan jejak yang disebut dengan punden berulang dalam sejarah. Ini adalah teras batu yang ada sejak zaman Bali, berlanjut sampai hari ini menjadi Melu. Kita temukan Melu di mana-mana zaman Bali yang kalah putih. Ada pemuliaan roh suci, raja dan sebagainya yang adalah agung. Itulah sekarang dipresentasikan dirinya sebagai Melu. Sedangkan kita masih temukan di bawahnya yaitu sarkofagus atau sarkopa. Ini masih ditemukan di Pondok Batu, pura yang tua di Bali Utara, dan di pura yang ada di Berana masih ditemukan sarkofagus ini. Dulu adalah dipergunakan untuk memuja roh leluhur manusia Bali. Sekarang adalah mengubah diri menjadi gedung. Semua gedung yang sesungguhnya rumah dewa bukan asli itu sesungguhnya ada yang isinya ada hibridasi atau baptisalisasi antara Atman dengan Brahman sesuai dengan pujaan keluarga masing-masing. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita juga menemukan barang landung yang masih lain hari ini sebagai bagian dari tradisi orang Bali. Sebenarnya memiliki asal usul dengan kita temukan adanya patung arca yang persis kalau tidak sama seperti itu, karena patungnya sudah haus. Itu patung pendidikan di desa Hulu Bidamani, yaitu mempresentasikan dirinya adalah Raja Bali yang bernama Yapanus dan Kamcet Miliki. Dua raja inilah yang direpresentasikan sebagai gambaran bagaimana dualitas yang bertemu dalam kehidupan orang Bali yang mempresentasikan hidupnya dalam kehidupan ini. Bali disebut dengan dua pilihan. Dan selanjutnya adalah patung pendidik tua yang kami temukan setahun lalu di Ramina. Ya, ini adalah patung berarti
Tuhan, walaupun banyak peneliti tapi tidak ada yang menemukan bahwa ini adalah patung peneliti yang tergolong sangat luas. Tapi harus karena dia dari luar, tapi dia tidak ada gedung ya. Dia adalah patung tua yang sangat kategorikan primitif karena sentuhannya adalah masih sangat sederhana. Bahan yang digunakan mengerjakan pun masih belum tampak setuju, menggunakan besi dan sebagainya. Ini adalah representasi dari kalau kita sehari-hari kalau membuat namanya apa yang kita sebut dengan redaksi ini. Inilah sebenarnya representasinya. Setelah itu patung nenek moyang dua leluhur lanang wadon simbol ninggalin ini. Istilah agama sekta Indonesia Bali. Orang Bali masih melaksanakan apa yang disebut dengan rambut sedani ya di Bali. Inilah yang diusung setiap saat dalam hari-hari raya tertentu. Lagi yang paling penting persoalan India tadi yang muncul pada abad 16 yang banyak memunculkan persoalan dalam sejarah kita adalah perebutan tahta batu representasi menjadi berbagai hal berhubungan dengan sekta yang berkembang di Pulau Bali. Ada yang menyebut Patmi Java, ada yang menyebut Surya, ada yang menyebut Patmi Sangha dan sebagainya. Semuanya itu adalah representasi dari istana beliau, tetapi di situ harus dipahami migrasi yang terjadi, lukisanisasi yang terjadi sebagai sekta yang berkembang. Nah itu Bapak dan Ibu beberapa hal menurut yang perlu diketahui sehingga dalam kaitan jika kita menemukan masalah, jika kita ke pulau-pulau lebih museum itu perlu diberikan hormat aman dan kejelasan sehingga kita menjadi menghormati sebagai kecerdasan dari kita untuk menjadikan yang hidup sampai era globalisasi dan sampai era ini. Bapak dan Ibu sebagai video saya sebutkan bahwa Nabi Museum dapat menjadi bukti kemapanan insinyur oleh Nara Bali Bima dan memang hebat dan memang jenius dan tangguh berkarakter. Juga dibuktikan oleh kontinuitas dari peradaban ini dalam bentuk sejarah dari sejak zaman prasejarah sampai ke abad 21 yang kita kenal dengan era komunikasi awal ini. Itu adalah sebagai bukti kita jangan ragu lagi memelihara, melanjutkan hal-hal yang walaupun disebut kuno tapi itulah masa depan Bali. Yang ini adalah gradasi dari yang dengan ilmu pada dia tidak atau beda sehingga yang dan ini itu sebenarnya adalah binatang yang ditumbangkan budaya dalam keberagaman yang disilangkan. Oleh karena itu makhluk Bali tidak bisa dipisah-pisah sehingga sulit bagi orang Bali untuk memisahkan ini adat dan itu agama. Karena agama Bali disebut adat sedangkan adat India disebut agama. Dominasi dari dua itu boleh dipahami sehingga kita menjadi orang Bali yang cerdas ke depan. Keberagaman di orang Bali ini bahwa makna sejarah, banyak makna sejarah tersembunyi di balik benda-benda pembakaran yang tersimpan dan masih tersisa di pura-pura Penang. Oleh karena itu mohon perhatian dengan baik agar jangan semua dipadamkan dengan ikan yang terjadi ketika masa depan Bali, hingga Bali dan saya ini. Itu yang saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya kurang lebihnya. Sebagai ahli kepada saya tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa pada diri saya, terutama adalah orang tua saya kedua yang sudah almarhum. Terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga saya yang ada dalam kesempatan ini, dan yang terpenting adalah kepada seluruh guru saya dari SD, SMP, S2 sampai S3. Melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan atas ilmu yang diberikan saya tidak akan menutup satu persatu. Kepada dosen-dosen saya, kepada studi KIP dan kepada studi sejarah KIP Unut Singaraja. Setelah itu di S2 Gajah Mada, di S3 Udayana. Jika dia melihat muridnya berdiri di sini, semoga muridnya dapat membanggakan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta jajarannya
Bapak Ketua Staf Anggota Staf Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Bapak Rektor Universitas Pendidikan Desa serta jajarannya, Bapak Ketua Senat Universitas beserta anggota Senat Universitas Pendidikan Desa, dan Bapak Direktur atas dana atas dukungannya dan segala fasilitas yang diberikannya. Juga saya sampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh staf bagian kepegawaian karena atas upaya dialog usulan ini bisa berjalan lancar. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Nana Supriyatna di Bandung dan Prof. Dr. Ketut Ardana PhD yang telah memberikan pelayan terhadap usulan awal sebelum dibawa ke Jakarta, sehingga atas rekomendasinya maka usulan ini telah bisa diturunkan ke pusat. Kepada semua sahabat saya, dosen pegawai program studi sosiologi, sejarah sosiologi dan perpustakaan (KIS), saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan persahabatan kalian yang luar biasa selama ini. Karena Bapak dan Ibu Saudara serta teman-teman saya bisa berdiri di sini, maka kebanggaan saya adalah kebanggaan saudara juga. Saya juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada istri saya. Terima kasih dan anak-anak serta keluarga di mana saya bisa berdiri di sini atas cinta dan kasih sayang. Hadirin yang mulia yang saya sampaikan, semoga bersama semua ini bisa memberikan keyakinan pada saya ke depan sehingga saya bisa berdiri lebih baik. Terima kasih. Saya tutup orasi dengan